sambutan dari saya. Setelah itu baru kita masuk ke kajian utamanya, lalu lanjut ke tanya jawab, dan nanti ada sharing singkat tentang Sanutur Travel, baru yang terakhir ada doa penutup atau closing. Dan saya juga ingin membacakan tata tertib di dalam kajian ini. Jadi selama kajian berlangsung dimohon untuk seluruh peserta menonaktifkan mikrofonnya atau di-mute mikrofonnya demi kelancaran acara kajian malam ini. Setiap peserta yang akan bertanya pada sesi tanya jawab silakan bisa klik tombol raise hand. Nanti host atau saya akan mempersilakan untuk langsung bertanya kepada Ustadz ya. Atau bisa juga kirim pertanyaan melalui chat di kolom komentar ya Bapak Ibu. Baik itu aja dari saya. Kita bisa segera mulai acara kajiannya. Silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Baik, jazakumullahu khairan ahsanal jaza Ustaz Andri. Innallaha la yudi'u ajra man ahsanu amala. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi birabbil ka'bah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa duhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayahanda, bunda, sahabat Sanur Tour and Travel dimanapun berada, mudah-mudahan as'adallahu hayatana. Allah terus bahagiakan hidup kita dunia akhirat kelak. Allah berikan kita hidayah, inayah, ma'unah, bimbingan kehidupan sehingga hidup kita semakin baik. Allah jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang dianugerahkan keilmuan. Dan dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita dan semakin benar keberagamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kita mampu menjadikan diri kita lebih baik di hadapannya. Sehingga Allah berikan kita kekuatan guna mendapatkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman, termasuk di dalamnya Allah perkuat fondasi keimanan, fondasi bangunan dasar keagamaan kita, dan kita bisa menikmati, mengagumi keindahan-keindahan arsitektur Islam, termasuk masjid dan tempat bersejarah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah khususnya, dan juga tempat dan keindahan lainnya di belahan dunia di mana kita pernah melewatinya. Ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidaklah kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kecuali kita bersyukur kepadanya. Surat Ibrahim ayat 7 Allah jelas menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum, andai saja jikalau umpama manusia seperti kita mau bersyukur, mau berterima kasih, maka la azidannakum, Allah tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, tak mau berterima kasih, maka sebetulnya Allah bisa saja memberikan kita cobaan, ujian yang luar biasa. Maka untuk menyatakan kita bersyukur kepada Allah itu butuh syarat. Apa itu? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bagaimana orang dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dengan sesama manusia saja dia tak mampu berterima kasih kepadanya? Maka
rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita optimalisasi dengan kita duduk di antara raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza marartum biriyadil jannah, ketika kalian berjalan, ada kesibukan, ada pekerjaan, ada hal-hal yang perlu dituntaskan, tapi kita menemui taman surga, ada kajian online, ada hal-hal yang terus memberikan kita kenikmatan beribadah, maka farta'u, hadirlah, datanglah, istirahatlah. Untuk apa? Mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu nikmat itu adalah kita diberikan kekuatan terhadap fondasi keimanan. Maka izinkan saya untuk share dari materi yang kita bisa lihat mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kelihatan? Udah Ustaz, udah kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Maka kenikmatan yang Allah berikan kita, di antaranya adalah kita mampu memperkuat fondasi keimanan kita, fondasi keislaman kita, fondasi ihsan kita kepadanya. Dengan cara Allah berikan kenikmatan, kita mampu menjadikan segala apa yang kita rasakan dalam indahnya kemegahan Islam, indahnya bangunan-bangunan yang Allah berikan kepada kita, menjadi masjid yang sangat besar dan sangat lebar di dunia, menjadi poros sahnil ardi, salah satu poros bumi yang kemudian yatufu alaihi majmu'atun minal malaikah, di mana di situ tawaflah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya malaikat-malaikatnya. Di bumi kita kumpul untuk kemudian menjaga keseimbangan iman dan takwa kita, tapi juga menjaga keseimbangan dari lingkungan yang kemudian tidaklah Allah berikan bencana, ujian, cobaan, kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu. Kalau kita beriman, pasti kemudian Allah berikan cobaan, ujian, tapi ujian dan cobaan itu tidak akan lebih besar dari apa yang mampu kita tangani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tempat itulah kemudian ya kita bisa mendapatkan nikmat keimanan, mengagumi keindahan dari apa yang menjadi bersejarah di tempat-tempat sucinya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau kita lihat di jam-jam tower itu tertulis besar Khadimul Haramaini Syarifain, pelayan dua tanah suci. Maka tanah suci ini ada dua, imma ayakuna Makkah Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Boleh jadi tanah suci itu adalah Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah yang menjadi bagian kita beribadah ke sana dalam rangka umroh dan haji. Maka konduktor tentunya hadir untuk kita menjembatani, melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu menguatkan fondasi keimanan kita, untuk kemudian memaknai tempat-tempat nataktilas bumi di mana Nabi kemudian menjadikan itu bagian sejarah di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar. Kita tahu bahwa ini adalah anak daripada Khalifah Umar bin Khattab. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan oleh beliau anak Abdullah bin Umar. Kita tahu bahwa ada Abdullah yang sangat viral ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya.
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar sendiri, sami'tu, mendengar sendiri dengan telingaku, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsin, bangunan Islam, pondasi keislaman itu dibangun dengan 5 dasar, 5 pondasi. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Tentunya ini mendorong kita bahwa setelah bersyahadat kita kepada Allah dan Rasulnya, kita mendirikan salat, kita menunaikan zakat, puasa di Ramadan, di sana kemudian ada hajjul bait, bahkan riwayat lain man istata'a ilaihi sabila. Berapa banyak orang kemudian datang ke Baitullah untuk melaksanakan umrah dan haji. Maka Rasul sampaikan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Seorang yang datang kepada Allah untuk berumrah, untuk berhaji, maka dia adalah duta-dutanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul memberikan hadiah kepada kita yang berumrah. Apa itu? Al-hujjaj wal ummar, bahwa orang-orang yang berhaji, berumrah, bukan hanya menjadi wafdullah, bukan hanya menjadi duta-duta Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya itu menjadi kafarah, penggugur, penghapus dosa kita. Salah, khilaf, lupa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan haji yang mabrur tidak dapat dari Allah kecuali surga di hadapannya. Bahkan Rasul juga memberikan kita hadiah, tiket yang luar biasa. Apa itu? Bahwasanya umrah kita yanfiyanil faqra wa zunub. Umrah mampu untuk kemudian sambil menikmati keindahan-keindahan dari apa yang Allah sudah berikan kepada kita, anugerah rahmat besar, maka yanfil zunub, ya, yanfil faqra wa zunub, menghilangkan kefakiran dan juga menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, siapakah Abdullah bin Umar ibn Khattab? Kita tahu bahwa putra daripada Khalifah Umar ibn Khattab adalah Abdullah. Lahir 3 tahun setelah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan 10 tahun sebelum hijrah. Kecilnya itu termasuk as-sigarut tabi'in, saudara sahabat. Di antara sahabat kecilnya aja sudah mengikuti baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat yang lain bahwa Abdullah bin Umar ibn Khattab ini seringkali meniru bagaimana cara bicara Rasul, meniru cara minumnya Rasul, meniru cara makannya Rasul, meniru bagaimana Rasul berperang, termasuk ketika perang Badar dan Uhud. Meskipun Rasulullah belum membolehkan beliau, tapi tetap beliau dari jauh memperhatikan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat faqih, banyak meriwayatkan hadis, dan kita tahu beliau adalah salah satu min abadillah arba'ah, Abdullah yang terus dikenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abdullah bin Abbas, anak. Ada juga Abdullah bin Abbas ini anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak daripada Abdul Muttalib maksudnya. Yang kedua ada Abdullah bin Zubair bin Awam, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab yang sedang kita bicarakan ini. Ada juga Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr ibn As ini adalah Abdullah, anak mantan gubernur di Mesir, Kairo saat ini, yang seringkali menjadi destinasi dari perjalanan umrah ke Baitullah dan mampir di Iskandaria, Alexandria, di
kediaman Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya begitu banyak kutab-kutab, termasuk di antaranya Al-Hikam, ya, Majmu'ul Hikam, ya, bagaimana kemudian beliau menuliskan hikmah-hikmah kehidupan di dalamnya. Maka inna hadal hadis aslun azimun fi ma'rifatid din. Begitulah Imam Nawawi menyebutkan bahwa ini hadis adalah menjadi dasar yang sangat agung fi ma'rifatil din, dalam mengarungi luasnya keagamaan kita. Maka dengan memahami hadis ini, maka kita sedang membangun fondasi yang sangat kuat terkait keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam itu dibangun dengan bangunan yang utuh, ditopang dengan pilar-pilar, yang dimana Islam itu mengenal yang namanya rukun, ya. Islam itu mengenal yang namanya wajib, Islam itu mengenal yang namanya sunnah. Dalam umrah misalnya, ada yang namanya rukun umrah, ada yang namanya wajib umrah, ada yang namanya sunnah umrah. Rukun umrah, kalau kita meninggalkan salah satunya, niat ketika ihram misalnya, saat kita ada di mikotnya. Mikot itu adalah tempat di mana kita memasukkan diri kita ke dalam proses umrah, memasukkan diri kita ke dalam proses haji, di mana Imam Syafi'i menyatakan muqaranah. Apa itu muqaranah? Bersamaan. Qarana yuqarinu muqaranatan. Bersanding, bersamaan. Apa yang bersanding dan bersamaan adalah qasdun niyah muqtarinan bifi'lihi. Bagaimana niat ini bersamaan, seiring, sejalan dengan apa? Dengan niat itu, dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Maka rukun Islam, rukun iman, ya, ini merupakan bagian. Bagaimana pilar-pilar ini ketika ada rukun umroh dilanggar, ditinggalkan, maka batal umrohnya. Ketika ada wajib umroh dilanggar atau ditinggalkan, maka sebetulnya tidak merusak umrohnya, tidak batal umrohnya, tapi dia harus membayar dam. Apa itu dam? Denda. Ya. Dia tidak mikot, ya kan? Dia tidak kemudian melakukan proses umrohnya dari tempat yang sudah ditentukan. Yang kita tahu dengan mikot makani. Ya, kalau kita dari Indonesia, maka kita akan mengambil tempat mikot mulai umroh itu di mana? Ya, Lam-Lam atau King Abdul Aziz di Jeddah. Seandainya kemudian kita tidak memulai dari Madinah, ada yang namanya Abyar Ali atau Bir Ali, maka kita kemudian terkena dam. Itu. Kemudian kita tersanksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaulah kita amati dengan cermat, yang namanya Islam itu adalah istislam, berserah diri. Berserah diri bagaimana? Kullu ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan. Bagaimana kita berserah diri, mempersepsikan diri kita sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Kullu ma ja'a bihi Rasulullah. Dari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Aqidatan, akidah, teologi, kepercayaan. Wa syari'atan, hukum-hukum yang Allah berikan. Wa man lam yahkum bima unzilallah, siapa yang kemudian tidak berhukum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fahuwa dhallun, dia adalah sesat di hadapannya. Wa akhlaqan, dan dengan etika dan moral. Saudara kita yang ada di Sumatera misalnya adalah bagian di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tidak ada keseimbangan antara akhlak kita kepada lingkungan. Rasul sejak jauh mengingatkan kita, ya, man qata'a shibratan sawaballahu ra'sahu 'alan niran. Siapa orang yang kemudian memotong dahan, memotong ranting tanpa ada satu kemaslahatan, maka sawaballahu ra'sahu 'alan niran. Allah sungkurkan kepalanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar saya ngecas dulu.
Nah dari situ kita bisa mendapatkan bahwa Allah itu memberikan satu ruang syahadah, persaksian kita kepada Allah terkait keislaman dan keimanan kita itu dengan al-i'lan wal wa'du bil ahdi. Allah tidak akan pernah ingkar janji dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah itu bukan politisi yang mungkin berubah sikap. Allah tetap akan la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah dijanjikannya. Syahadat kita dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang patut disembah, dipatuhi hukumnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadatain ini diberikan ruang dalam kehidupan dan iman kita dengan apa yang disampaikan Allah kepada para nabinya. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Bahwa Allah mengirimkan ya sebelum apa yang Allah kirimkan Rasulullah sebelumnya adalah bagian bagaimana Allah nuhi ilaih, memberikan hidayah kepadanya bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain bisa dilihat An-Nahl ayat 36 misalnya, atau surah Luqman ayat 13. Dari mulai bagaimana Luqman mengingatkan libnihi wa huwa ya'izuhu, mengingatkan anaknya agar kemudian la tusyrik billah, jangan sekali-kali kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunan yang kedua adalah sholat kita. Ya. Setelah syahadat kita membangun sholat kita dengan man aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad tarakad din. Siapa yang kemudian aqama mendirikan sholat, maka dia aqamad din, sedang mendirikan bangunan kokoh dalam keagamaannya. Faman tarakaha faqad hadamad din. Dan orang yang kemudian meninggalkannya, maka dia sebetulnya sedang menghancurkan agamanya sendiri. Maka sholat dikuatkan dengan zakat, di mana kita seringkali diingatkan wa'ikomis sholat, ya setelah sholat ya kan wa'atuz zakat, ya tunaikan zakat. Maka zakat ini membangun kepedulian. Saudara kita yang di Sumatera tentunya mengingatkan kita bahwa boleh jadi yang tidak kita inginkan, tapi sebetulnya itulah yang diimpikan oleh banyak orang. Menurut kita mungkin kasihan, banjir yang begitu besar, akan longsor yang begitu mengagetkan. Tapi di lain sisi, berapa orang yang kemudian tersenyum di dalam lumpurnya, bersujud masih dengan sempurna. Berapa banyak kemudian ternyata itulah mungkin momen-momen yang ditunggu dari doa-doa Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amal kami dengan husnul khatimah. Kita belum tentu kita akan wafat dengan husnul khatimah. Maka boleh jadi saudara kita ini mendapatkan kenikmatan di luar apa yang kita rasakan, tentunya kenikmatan akhir daripada keimanan, akhir dari keislaman, akhir dari ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan wafat di dalam husnul khatimah. Puasa juga menjadi bagian kita menahan imsak, menahan diri kita. La taghdab falakal jannah, jangan kita marah, karena kalau kita marah tidak dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Menahan untuk tidak zalim. Kenapa? Matlul ghani zulmun. Kita menunda-nunda bayar hutang juga menjadi zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka haji dan umrah juga menjadi bagian yang sangat penting, di mana kita menuju ya apa? Ya tempat, ya bangunan, ya arsitek, ya tempat-tempat suci, di mana Masjidil Haram adalah bagian menjadi destinasi dalam ibadah umrah dan haji. Di mana haram misalnya menjadi pengokohan tauhid. Di mana haram kemudian mengorbankan dan totalitas kita atas keislaman. Dituntut dengan harta, dituntut dengan amaliyah badaniyah, ya tidur kurang, makan kemudian ini dan itu, ya hidup selalu bersamaan, berjubilan dan seterusnya. Bisa dibayangkan yang umroh itu, kemudian berhaji,
Ya, kalau umrah kita bisa melihat mana itu yang namanya Arafah, mana itu yang namanya Muzdalifah, mana itu yang namanya Mina. Jelas, gamblang, bisa terlihat. Tapi kalau kita sedang haji, kita bisa saksikan orang-orang itu kayak ikan peda, kayak ikan asin. Di mana? Di Muzdalifah. Penuh sesak, jangankan duduk. Berdiri saja sudah sulit. Maka kalau dulu orang melakukan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, untuk saat ini tidak akan bisa mungkin kita melakukannya. Karena apa? Jangankan sujud, jangankan duduk, untuk berdiri saja kita sulit menempatkan diri kita. Maka Kementerian Haji dan Umroh yang belakangan hasil daripada perpanjangan ya PHU, penyelenggara haji dan umroh di Kementerian Agama yang menjadi kementerian sendiri sekarang. Hanya ada 2 kementerian haji dan umroh di dunia ini, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia dan Kementerian Haji dan Umroh di Indonesia. Satu kenikmatan anugerah luar biasa. Hanya ada 2 kementerian haji dan umroh di dunia ini, ya, yaitu Saudi dan Indonesia. Dari situ kita bisa melihat ya bagaimana bangunan-bangunan itu dibangun dengan bangunan akidah, bangunan akal, bangunan perasaan, bangunan hati, jawari dengan organ tubuh kita. Bagaimana kita bisa menyaksikan Jabal min Jabal, bagaimana kita bisa menyaksikan gunung-gunung yang menjadi bagian sejarah baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sampai ke Gua Hira, kita harus berangkat sebelum subuh. Jauh sebelum fajar. Berangkat jam 1, berangkat jam 2. Padahal itu adalah gunung-gunung. Tapi itulah bagian sejarah yang Allah berikan agar kita berpikir dari apa yang Allah anugerahkan dengan keimanan kita. Ya. Zahira wa batina, baik keimanan, bangunan yang lahir, kelihatan ya kan gunung-gunung, belakangan ada Jabal Handama di mana orang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat kota Mekah, menyaksikan yang namanya Masjidil Haram dari satu titik yang disebut dengan Jabal Handama. Ini merupakan bagian kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka Allah sampaikan semua itu, bangunan-bangunan kokoh itu yang diawali dengan keimanan, keislaman, sholat kita, puasa kita, zakat kita, umrah kita. Allah lagi-lagi mengingatkan kita, walillahi, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang milik Allah? Semua. Apa yang ada di muka dan bumi ini, ya, yusabbihuna lahu ma fis samawati wal ardh. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya kan hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mereka untuk kemudian orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Maka Ka'bah, Masjidil Haram, ini adalah bagian di mana bangunan ini itu dibangun kembali oleh baginda kita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Begitu Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 127. Maka wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ketika Ibrahim ini membangun kembali ya bangunan Ka'bah ya wa Ismail ya, dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kita yang kemudian mendapatkan anugerah, Rasulullah begitu ingin sekali menghadap Ka'bah ya, maka Allah berikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan dirimu ya, hadapkan wajahmu kemana? Ke Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram inilah kemudian begitu banyak yang dapat kita lakukan, dan sampai saat ini begitu lama orang mengantri untuk tiba di Makkah al-Mukarramah, di Masjidil Haramnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah berarti adalah Ka'bun, yang berarti adalah akar. Akar dari apa? Dari keimanan, keislaman, ihsan kita di hadapannya.
akar dari keindahan bangunan-bangunan yang Allah berikan di dalamnya. Sisi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bangunan ini bagian yang mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, apa yang kita saksikan baik itu secara langsung dengan indera kita, dengan syahadah kita, dengan persaksian kita di hadapan Allah terkait apa yang Allah berikan anugerah luar biasa ini, bangunan-bangunan kokoh bersejarah. Tentunya ini bukan hanya bangunan yang kokoh dan bersejarah, tapi mengingatkan bahwa bangunan keimanan, keislaman kita akan menjadi baik dan kuat ketika kita aplikasikan ke dalam bangunan-bangunan yang megah tadi, guna kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait bagaimana kita mampu mengagumi keindahan arsitek Masjidil Haram dan tempat bersejarah tanah suci sebagai bagian kita menguatkan keimanan dan keislaman kita. Maka ritual-ritual haji dan umroh ini tidak hanya menjadikan kita bagian ritual belaka, tetapi menghadirkan diri kita. Kita datang ke Baitullah menjadi duyufullah wa duyufir rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tamu-tamu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Mendapatkan hidayah maunah. Kita datang ke rumah Allah, kita bertamu kepadanya, maka apakah kita bertemu Allah ataukah tidak? Berapa banyak orang kemudian hadir ke Baitullah, ke rumah Allah, tapi tidak mendapatkan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ali Syariati mengingatkan kita bahwa berapa banyak orang berangkat ke Baitullah, kopernya kosong. Begitu pulang, kopernya penuh, tapi otaknya kosong dari akidah, kosong dari syariah, kosong dari bangunan-bangunan, landasan-landasan keimanan, dan akhirnya tak mampu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya, padahal dia diundang menjadi duyufullah wa duyufir rahman, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zarani indaha mamati, siapa yang datang kepadaku saat aku telah wafat, kama zarani indah hayati, sesungguhnya dia datang kepadaku dalam keadaan aku masih hidup. Inilah bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malam hari ini mudah-mudahan Allah perkuat fondasi indahnya keimanan, keislaman, ihsan sebagai bangunan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu merasakan kehadiran, kenikmatan, kemegahan daripada keindahan arsitektur, daripada masjid dan tempat bersejarah di dua tanah suci, Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Demikian yang dapat kami sampaikan, Ustaz Andri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira yang tanya silahkan. Terima kasih. Usikum manasil Allah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Kajiannya. Silakan sekarang untuk tanya jawab bagi Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan. Oh, ini ada Pak Bram nih udah angkat tangan nih. Silakan Pak Bram. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Dan mudah-mudahan Ustadz selalu sehat. Amin, ya. Amin. Syukran. Ya, ada pertanyaan nih Tat. Kan kadang-kadang banyak yang bilang ya, kalau umroh itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu gimana hubungannya atau maknanya gimana itu Tat? Dan kira-kira amalan-amalan apa aja yang bisa mempercepat atau melancarkan agar kita bisa berumroh? Kira-kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab, Ustaz Andri. Silakan Ustadz, langsung dijawab aja Ustadz. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ustaz Bram yang sudah bertanya.
Luar biasa, pertanyaannya sangat bagus. Ini mengingatkan kita terhadap kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang pertama, umroh adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memaknai panggilan ini? Ada panggilan-panggilan di dunia. 5 kali panggilan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah panggilan di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan giroh, semangat keislaman kita. Qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Ada orang yang hatinya terpaut dengan masjid, pengen berjamaah, gemar hadir ke rumah Allah. Karena apa? Ada panggilan yang diyakini itu jauh lebih baik dari panggilan-panggilan yang lainnya. Saudara-saudara kita yang begitu ada azan, itu langsung berhenti dari pekerjaannya. Ketika kita ada di Baitullah, Makkah Al-Mukarramah, juga sama kita perhatikan ketika azan berkumandang. Tidak ada transaksi, tidak ada jual beli, tidak ada akad di dalamnya. Ya, Madinah pun begitu. Ini mengingatkan kita betapa panggilan Allah ini dahsyat. Yang kedua ada panggilan di mana itu adalah panggilan kematian. Panggilan tidak lagi di dunia, tapi panggilan di mana waktu kita sudah sampai dari apa yang sudah Allah janjikan. Min rizkihi wa umrihi, dari rezekinya, umurnya, ya kan, wa amalihi sakiyun au sa'idun, dari amalnya nanti, hidupnya apakah bahagia atau sengsara, maka panggilan itulah yang sudah kita sepakati ketika kita nyahwa isyrina yauman, 120 hari dalam rahim ibu kita. Maka panggilan kematian ini la yu'ajjilallahu ajalah. Tidak ada orang yang mampu mengakhiri. Tidak ada yang mampu mempercepat. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai saja jikalau umpama akhartani ya Allah, akhirkan sejenak saja, bukan sehari 2 hari, bukan sejam 2 jam, bukan semenit 2 menit, sesaat saja. Untuk apa? Apa fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku sejenak saja bersedekah dan menjadi orang saleh. Maka panggilan ini adalah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam satu kitabnya Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat hamba Allah ketika apa? Lil isti'dad li yaumil ma'ad. Ketika datang panggilan itu, panggilan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah panggilan kita ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Di mana panggilan ini menjadi syamilun mutakamil, penyempurna dari rasa beribadah kita kepada Allah. Panggilan ini menyempurnakan ibadah maliyah kita. Harta Allah berikan, kelebihan Allah jadikan, sehingga kita berkecukupan. Maka Allah berikan jalan, tidak dihamburkan, tidak kemudian dibuang-buang, tapi dioptimalisasi, digunakan untuk kepentingan, keperluan yang lain. Di antaranya adalah umrah ke Baitullah. Sebab orang yang berjalan menuju ridho Allah dalam umrah, maka sebetulnya dia sedang meniti jalan kematian, yang kematian itu adalah menuju ridho Allah, surga baginya. Maka panggilan pada umrah adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yang suka tidak suka, mau tidak mau, kita sebagai manusia berkesempatan menjadi duyufullah wa duyufir rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh, satu-satunya kementerian yang ada di dunia, cuma 2, ya Saudi dengan kita,
begitu gencar memberikan satu jalan solusi terkait panggilan-panggilan ini. Saat ini kita bisa lihat yang tadinya ada 45 tahun, ya kan, panggilan itu bisa dipenuhi. Sekarang bisa 20-25 tahun. Yang dulunya tidak pernah ada undang-undang misalnya nomor 8 tahun 2019, ya. Orang diberikan keluasan, ya, mengalih fungsikan dari yang dulu tidak boleh dicairkan menjadi boleh dicairkan. Yang dulu tidak boleh dialihkan sekarang bisa dialihkan ke ahli waris. Bahkan sekarang undang-undang nomor terakhir 14 tahun 2024 kemarin disahkan bahwa kalau kita punya orang tua yang lanjut usia, kita punya saudara yang mungkin resiko tinggi, kita punya saudara yang kemudian atau teman yang disabilitas, maka kita bisa mendampingi mereka atau kita didampingi ketika kita tiba-tiba menjadi ya berkebutuhan khusus, ya kan, kita tiba-tiba butuh untuk pendampingan, maka orang yang tadinya antri 45 tahun itu bisa ikut mendampingi. Nah, ini juga luar biasa. Ya. Maka pertanyaan kedua adalah amalan apa yang bisa mempercepat itu adalah cara kita mendampingi diri kita. Cara kita mendampingi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mengenal Allah, maka tentunya kita akan dipanggil dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terdekat cara kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Meminta, memohon, berdoa. Allah sudah tantang kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Kalau hambaku itu mau ngomong, mau meminta, ingin diberangkatkan ke Baitullah untuk berangkat umroh, fa ini qarib, aku ini dekat. Kamu tuh ngomong, kamu tuh berdoa. Kira-kira begitu Allah bicara dengan kita. Ya kan? Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka Allah akan jawab pertanyaan, doa-doa, harapan kita. Maka Imam Ibnu Athaillah Sakandari pada kitab Al-Hikam dinyatakan bahwa tidak ada doa-doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hikmah ke-7 beliau menyebutkan la yusyakkikanna, jangan sampai kita ini menjadi ragu dengan keimanan kita, ragu dengan keislaman kita, bahkan terjebak pada mujiban liyasika. Kita terjebak pada posisi yang udah malas minta, malas berdoa, malas beribadah, malas berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita tak ada makna, hanya melamun saja. Padahal Rasul la yaqilu min sab'ina marah, tidak pernah ketika duduk tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Rasul duduk itu tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain menyebutkan sab'in, paling sedikit 70 kali. Riwayat yang lain menyebutkan